kan misi itu adalah untuk apa sih partai ini ada saat ini kan. Kalau visi adalah ke depannya, saat ini seperti apa? Nah, kami itu ingin menjadikan partai ini adalah merupakan alat ya untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Milad ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya sekarang sudah bertemu dengan mantan Presiden PKS yang sekarang menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Haji Muhammad Sohibul Iman, PhD. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana kesannya naik pangkat jadi presiden menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro? Biasa saja, Pak Bambang. Jadi manapun yang penting kita bisa berbuat yang lebih baik lah, insya Allah. PKS ini memang luar biasa, organisasinya sangat dinamis ya. Dalam waktu yang sangat singkat sudah punya berapa presiden? 5 presiden kalau nggak salah, Pak. 5 atau 6, Pak? Enggak, kalau total sih udah 8 ya, Pak. Waduh, sudah 8 ya. Ada partai yang sudah sangat lama ketuanya cuma 1 juga ada. Nah, Pak, yang akhir-akhir ini sangat aktual itu kan PKS sering dikonotasikan lah ya dengan partai yang Islam yang fanatik, keras, bahkan semi-semi dianggap radikal, ekstrem kanan dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya menjelaskan visi dan misi Partai Keadilan Sejahtera yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Terima kasih Pak Bambang ya. Ya kami juga heran juga sih Pak, kenapa kemudian PKS dikonotasikan seperti itu ya. Padahal sebetulnya kalau publik ini mau membaca dokumen resmi PKS ya, itu jelas sekali ya. Misalnya yang paling penting ya dan menjadi konstitusi partai itu adalah anggaran dasar. Ya. Nah di anggaran dasar pasal 6 itu Pak Bambang jelas sekali tegaskan bahwa visi PKS itu visi itu kan artinya apa sih yang diinginkan oleh PKS ya, yang ideal ke depan gitu. Di situ jelas adalah bahwa PKS ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional yang ada pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tegas sekali Pak Bambang bahwa yang diimpikan oleh PKS itu sama dengan yang diimpikan oleh para founding fathers kita gitu. Ya, yaitu apa yang ada di pembukaan Undang-Undang 45 itu, Pak. Nah, PKS ingin melampaui itu gitu, beyond itu, yaitu adalah ayo mari kita sama-sama untuk berlomba menjadi pelopor pencapaian dan cita-cita nasional itu gitu. Jadi PKS itu adalah sebuah partai yang justru ingin menjadi pelopor mewujudkan cita-cita nasional para founding fathers gitu. Begitu Pak Bambang. Sebenarnya kalau sudah sampai itu sudah selesai, memang itulah tujuan bernegara. Betul Pak, betul. Nah kemudian di misinya, itu di pasal 7-nya Pak Bambang, di misinya PKS menegaskan bahwa kan misi itu adalah untuk apa sih partai ini ada saat ini kan. Kalau visi adalah ke depannya, saat ini seperti apa? Nah, kami itu ingin menjadikan partai ini adalah merupakan alat ya
untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Itu Pak Bambang. Jadi kami ingin dengan partai ini itu punya misi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Nah ini tentu dengan pengertian ini ya kami sebetulnya ingin mengatakan bahwa cita-cita nasional para founding fathers ini kalau diterjemahkan menurut kita yaitu tadi ada keadilan, ada kesejahteraan, dan bangsa ini bermartabat di dunia gitu Pak. Iya. Mungkin perlu kami sebut sebagai masyarakat madani. Nah, gitu, itu ya. Itu supaya lebih jelas apa Pak itu? Nah, masyarakat madani ini mungkin saya pinjam penerjemahan dari Pak Profesor Azumardi Azra ketika beliau membedah platform PKS. Jadi kata beliau, ya PKS menyebutkan masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah religious civilized society. Jadi masyarakat yang berperadaban maju, tapi punya ruh keagamaan gitu, Pak Bambang. Begitu. Gitu. Jadi memang PKS itu memimpikan Indonesia ini secara peradaban materi, ya majunya semaju-majunya, Pak, ya gitu. Tapi kami tidak ingin melepaskan dari ruh keagamaan. Itulah yang disebut dengan masyarakat madani, Pak. Itu yang disebut apa? Kesempurnaan lahir batin itu, Pak ya? Iya betul. Ya kalau bahasa para kiai gitu kan, para ustadz kan, baldatun toibatun warubun tuh. Negerinya bagus, luar biasa, tapi ada dalam keriduan Tuhan. Nah, sekarang apa penyebab kesalahpahaman tadi? Banyak masyarakat atau banyak orang lah, sebagian lah yang salah paham itu. Itu karena mereka tidak paham atau karena PKS sendiri kurang menerangkan? Ya, saya kira ini dua aspek Pak ya, dari internal kami juga dan dari luar Pak. Dari internal kami mungkin kami kurang ya, kurang rajin lah dalam mensosialisasikan visi misi PKS ini. Insya Allah ke depan kita akan lebih perbaiki Pak. Tetapi yang kedua Pak Bambang ya saya kira mungkin juga karena ini masuk di lapangan politik Pak gitu. Di lapangan politik ini kan ada kontestasi gitu Pak Bambang. Iya. Nah kadang-kadang kontestasi ini kan kemudian ya membuat ya ada pihak-pihak yang kemudian ya justru berusaha semakin PKS disalahpahami itu semakin menguntungkan. Iya. Itu kalau dalam dalam bahasa saya dalam lomba lari tidak adu cepat larinya tapi juga sempat menarik-narik celana temennya biar betul itu Pak, betul. Ya saya kira begitu. Tapi tentu kami tidak ingin menyalahkan siapapun Pak. Kami akan lebih banyak introspeksi lah. Bagaimana kita kemudian bisa menjelaskan visi misi kami ya kepada masyarakat secara terang benderang. Ini kalau dalam bahasa Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf kan kader PKS harus mengenal agama terutama Islam dengan baik, tapi juga harus mengenal negeri Indonesia ini dengan baik. Gimana itu Pak? Iya betul Pak. Jadi memang PKS ini partai Islam, memang betul. Karena itu kita harus mengenal agama Pak. Ya. Tapi kami ini PKS kan sadar, PKS ini kehilangan konteksnya kalau kita kemudian tidak mengenal Indonesia gitu. Karena kami ada di Indonesia, masa kami tidak mengenal Indonesia? Jadi tidak kontekstual gitu PKS ini kalau tidak mengenal negeri ini. Nah karena itu kader PKS kita dorong untuk mengenal negeri ini sehingga juga perjuangan ya untuk memakmurkan negeri ini mewujudkan tadi masyarakat madani itu benar-benar ya inherent gitu, terasa gitu Pak. Ya karena memang ada lapangan kontekstualnya. Tadi Pak Sohibul Iman sudah menyebut targetnya tadi masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban Islam, kira-kira seperti itu. Nah, supaya lebih jelas bisa nggak dirinci, misalnya politiknya seperti apa, kalau ekonominya kira-kira seperti apa, pemerintahnya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau tadi secara garis besarnya ya Pak Bambang, bahwa yang disebut masyarakat madani yang diceritakan oleh PKS itu kan
ya punya peradaban material yang maju, tapi juga punya peradaban spiritual. Nah, di dalam konteks realisasi kehidupan berbangsa bernegara, kami ini sudah jelaskan juga Pak Bambang di dalam falsafah perjuangan PKS gitu Pak. Ya, misalnya di dalam konteks kehidupan politik gitu, PKS sudah jelas bahwa PKS memilih jalan demokrasi Pak Bambang. Ya. Tapi catatan PKS adalah demokrasinya bukan demokrasi formalitas atau prosedural, tetapi demokrasi yang substansial Pak. Itu. Kemudian dalam konteks kehidupan sosial, ya, itu adalah kesetaraan, Pak. Jadi yang dicita-citakan oleh PKS adalah kita tidak melihat warna apapun, ya, dalam masyarakat ini, semua harus memiliki kesetaraan. Nah, kemudian dalam kehidupan gender misalnya, Pak. Nah, ini yang suka jadi isu ya. Gender pun PKS tegas dalam gender. Dalam semangat PKS, kehidupan gender itu harus merupakan kemitraan, Pak. Jadi laki perempuan itu ya dia kemitraan. Jadi kita harus memfungsikan laki atau perempuan itu di dalam pemungsian yang optimal gitu, Pak. Jadi tidak akan ada gitu, misalnya pemarginalan perempuan, laki-laki saja. Di ekonomi juga begitu, Pak. Di ekonomi kami menyebut, ini secara istilah mungkin belum tepat itu Pak. Kami menyebut kita ingin ya mewujudkan ekonomi yang egaliter itu Pak. Artinya semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya negara ini Pak. Jadi sumber daya negara ini harus terbuka secara egaliter kepada semua warga itu Pak. Nah itu konsep-konsep yang kita bayangkan Pak ya di dalam masyarakat madani tadi. Kalau ini tugas PKS sangat besar ini, sangat berat ini. Karena pertama misalnya di bidang politik, Bapak menghindari supaya tidak prosedural, tidak pragmatis. Tapi kenyataannya kan begitu. Jadi ini tugas yang berat. Gimana caranya, Pak? Ya tentu pertama yang kita harus sadari, namanya perjuangan udah pasti berat Pak. Ya. Kalau nggak berat sih kayaknya nggak usah berjuang Pak. Nah yang kedua kami punya kesadaran Pak bahwa memang tugas ini tidak bisa dilaksanakan sendirian. Bangsa ini terlalu besar kalau hanya harus dikerjakan oleh PKS saja. Nah karena itu PKS siap berkolaborasi dengan siapapun yang punya cita-cita besar seperti ini Pak. Nah PKS yakin Pak Bambang bahwa di luar PKS itu yang punya gagasan seperti ini banyak Pak. Orang berintegritas itu banyak. Makanya saya selalu menyampaikan ke kader PKS, jangan pernah merasa bahwa kader PKS adalah satu-satunya yang paling baik, saya katakan. Di luar sana banyak orang baik Pak. Nah, saya sebut sebagai island of integrity Pak. Jadi pulau orang-orang berintegritas itu ada di mana-mana Pak. Di PKS ada, di Golkar ada, saya kira di partai lain juga semua ada, di ormas-ormas juga ada. Nah, untuk supaya PKS tidak berat, maka saya katakan kita harus mampu membangun jembatan antar island of integrity itu. Jadi orang-orang berintegritas ini harus disambungkan Pak oleh jembatan. Nah, itu dengan komunikasi dan kolaborasi. Nah, karena itu tentu saya melihat ya kayak Pak Bambang ini, bagi saya Pak Bambang ini adalah island of integrity di luar PKS, Pak. Maka kami siap berkolaborasi dengan orang seperti Pak Bambang. Karena saya temannya Pak Sunman Jaya, Pak. Iya. Nah, itu nanti kalau itu bisa terbangun, Pak, insya Allah yang tadi dikatakan berat itu, insya Allah kita akan perbaiki. Ya, kemudian yang kedua yang juga sangat berat, Pak Soebul menyebut di ekonomi yang egaliter. Jadi artinya hampir tidak ada jurang perbedaan yang terlalu tinggi gitu. Padahal prakteknya memang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menurut PKS? Saya kira begini Pak Bambang, kita harus bisa menyeimbangkan ya Pak Bambang antara peran dari negara gitu dengan peran pasar Pak. Ya, memang ekonomi ini menjadi dinamis karena adanya institusi pasar Pak, market gitu ya.
Tetapi market ini kan ya dia bergerak berdasarkan mekanismenya sendiri gitu Pak. Ya. Ya. Nah, disitulah peran pemerintah harus menjadi regulator yang menertibkan gitu dinamika pasar itu Pak. Nah, di sini saya melihat ya peran pemerintah ya dari beberapa pemerintahan ini itu belakangan ini Pak lebih didominasi oleh Ya. kekuatan ya market Pak. Nah ini saya kira harus dikembalikan, marwah negara itu harus kembali Pak. Tapi tidak untuk kemudian menindas market juga gitu. Tapi dia menciptakan mekanisme yang seimbang gitu Pak. Begitu Pak Bambang. Pak Soebul Iman, menarik juga apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Syuro ya, yang mengatakan bahwa kader-kader PKS yang jadi kepala daerah ya harus amanah, terutama mengelola anggaran dengan jujur, hati-hati, harus inovatif, mencari terobosan, transparan, bersikap adil. Wah, ini kalau dilaksanakan benar-benar menjadi model kepemimpinan yang luar biasa. Gimana, Pak? Ya saya kira itu prinsip-prinsip umum ya Pak. Saya kira sebagai pengelola ruang publik memang harus demikian ya. Ya tentu pertama ya dia harus jujur, amanah gitu Pak. Itu karena semua yang dia kelola kan sebetulnya bukan milik kepala daerah itu, tapi itu milik rakyat. Nah, yang kedua dia juga harus transparan ya. Karena kegelapan, ketidaktransparan itu itulah yang akan biasanya melahirkan ya adanya hengki-pengki gitu di dalamnya. Gitu kan. Makanya kita harus membuka itu. Ya kemudian kita juga harus betul-betul bekerja ya profesional, inovatif gitu. Karena hanya dengan itulah sebetulnya kesejahteraan masyarakat itu bisa kita ciptakan. Nah, yang penting lagi Pak Bambang ya tadi masalah kehati-hatian Pak. Ini karena memang ini lapangan politik juga Pak. Ya. Kader PKS kalau misalnya mengelola keuangan sembarangan itu kan bisa menjadi celah ya kartu truf bagi pihak yang tidak suka pada kita dan kemudian terjerat akhirnya pada kasus hukum Pak. Ya. Jadi, jangankan kita benar-benar korupsi yang itu udah pasti akan berurusan dengan hukum, tidak korupsi pun kalau tidak hati-hati itu juga akan menjadi sumber ya malapetaka juga gitu Pak. Nah ini juga diwanti-wanti oleh Ketua Majelis Syuro tentang hal tersebut. Yang jadi masalah itu kan semangatnya disiplin, semangatnya bersih. Tapi lingkungannya ini pengaruhnya ini juga luar biasa. Misalnya suatu contoh ketika mau pilkada ya yang ada mengatakan mahar lah dan sebagainya, itu kan juga membuat apa ya partai-partai, saya nggak tahu apakah mungkin termasuk PKS yang juga apa ya terpengaruh situasi yang seperti itu. Gimana, Pak? Ya memang realitasnya memang seperti itu Pak. Kita tentu berhadapan dengan realitas yang seperti itu gitu ya. Ya kami di PKS tentu berikhtiar Pak bagaimana prinsip-prinsip tadi bisa kita terapkan. Nah ini memang kita harus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya struktural Pak Bambang. Ya. Jadi memang desain demokrasi kita ini harus kita perbaiki Pak Bambang. Yaitu bagaimana terutama nih sampai hari ini saya kira pembiayaan partai politik dan pembiayaan kontestasi politik ini sekarang seolah-olah diserahkan pada mekanisme pasar Pak. Ya, bukan oleh negara gitu Pak. Nah, ketika diserahkan pada mekanisme pasar, memang apa yang Pak Bambang gambarkan itu akan terjadi karena tentu di sana akan ada transaksi-transaksi, kompetisi-kompetisi dan sebagainya gitu. Nah, ini saya kira yang menjadi tugas kita bersama Pak Bambang untuk memperbaiki ya situasi ya desain pembiayaan partai politik dan kontestasi politik itu Pak. Dalam situasi seperti ini, bagaimana PKS mempersiapkan 2024, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, Pak? Ya kalau persiapan Pak Bambang menghadapi pemilu karena kita udah berkali-kali ya sebetulnya sudah menjadi rutinitas lah kita persiapkan. Tentu pertama penyiapan dari sisi ini Pak soliditas struktur Pak ya soliditas struktur ini benar-benar kami garap betul gitu supaya di 2024 ini sudah siap struktur ini tidak ada persoalan-persoalan.
Yang kedua ya tentu juga adalah motivasi, semangat, militansi kader. Ini terus, makanya Presiden Ahmad Syaihu kan juga sekarang terus berkeliling untuk membangkitkan semangat itu. Nah, yang juga tentu tidak kalah penting adalah tidak mungkin PKS itu di semua tempat bisa maju sendirian. Makanya kita juga kemudian membangun komunikasi dengan partai-partai lain untuk menjajaki koalisi ke depan, Pak Bambang. Nah, yang terakhir tentu juga pasti kita mencari figur, Pak Bambang, baik figur dari internal partai maupun dari pihak luar. Nah, ini juga terus kita bangun komunikasi sehingga kader semangatnya luar biasa, strukturnya juga kita solid, kemudian teman koalisi juga sudah tersedia dan tokoh pun yang kemungkinan menang itu sudah ada. Ini insya Allah ideal lah 2024, Pak. Pak Soebul Iman terakhir, ini di dalam rangka milad yang ke-19 ini, apa yang ingin Bapak sampaikan pada masyarakat umum, pada pemerintah, pada khususnya kader dan pengurus seluruh Indonesia? Mungkin saya ingin ambil keseluruhan ya Pak. Jadi kita semua pemerintah, masyarakat dan juga PKS itu harus menyadari bahwa pilihan politik kita ya Indonesia ini kan sudah memilih cara demokrasi, Pak. Marilah demokrasi kita ini kita tumbuhkan ya sehingga menjadi demokrasi yang berkualitas. Tidak akan ada yang bisa menjamin bahwa demokrasi kita ini adalah demokrasi yang berkualitas kalau kita tidak berikhtiar untuk melakukan ya perbaikan-perbaikan. Nah, karena itu saya berharap semua pihak ya partai pemerintah yang berkuasa, masyarakat dan juga partai di luar pemerintahan, marilah semakin dewasa di dalam melihat demokrasi dan kemudian kita juga mari praktekkan budaya demokrasi yang jauh lebih baik dan lebih dewasa. Saya yakin di masa depan yang tidak terlalu jauh kita bisa melihat hasil dari demokrasi yang lebih substansial itu. Saya kira demikian Pak Bambang. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Soebul Iman PhD, Wakil Ketua Majelis Juru Partai Keadilan Sejahtera, yang sudah menyampaikan beberapa hal, membuka jati diri yang sesungguhnya PKS dan visi dan misinya yang sebenarnya sudah ada dokumennya di anggaran dasar, sehingga benar-benar memberi semangat kepada kita semua untuk mewujudkan demokrasi dan ekonomi yang lebih baik ke depan. Terima kasih Pak, sukses. Sama-sama Pak. Ya, selamat milad yang ke-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.